dia yang selalu support selama ini. Maksudnya apapun yang saya usahakan dia selalu support. Dia yang selalu temanin in every ups and downs. Gak pernah pergi ya. Dan saya mau berterima kasih kepada lingkungan saya sebetulnya, karena menurut saya bisa jadi orang yang seperti sekarang selain ada base dari orang tua. Kalau dari dulu teman-teman saya bilang you are not textbook smart. Kamu bukan orang yang textbook smart. Selamat datang di ruang interogasi. Inilah podcast Obsesi. Apa kabar Mas Dokter? Alhamdulillah baik. Memang mungkin ini agak sedikit bindeng suaranya karena lagi. Berarti agak sedikit baik lah. Iya, agak baik. Karena memang lagi musim flu, batuk ya. Iya, film juga ya? Ternyata Sama. dokter juga bisa sakit flu lah ya. Dokter juga manusia kali ya? Itu yang saya perlu tadi. Baik, Mas Dokter Afif Barit Khair, Direktur Rumah Sakit Karsa. Ya, betul. Ini saya ingat waktu itu grand openingnya di Mei 2023 kalau nggak salah. Betul, Mei 2023 tanggal 1. Tanggal 1, persis tanggal 1. Jadi hitungannya sekarang sudah hampir. Ini berarti kita masuk tahun kedua. Berapa bulan lagi kita akan 2 tahun. Sudah anniversary yang kedua. Berarti akan ada acara besar untuk anniversary-nya. Benar-benar. Belum tahu ya. Karena anniversary pertama kita nggak ngerayain. Iya, kemarinnya langsung ngerayain. launching juga di Septembernya, kemudian Betul. ininya baru launching. Grand launchingnya di Mei 2023. Oke. Baik, kalau bicara Rumah Sakit Karsa, ini sebenarnya sudah jadi sesuatu yang familiar untuk masyarakat Kota Tarakan. Alhamdulillah. Sekarang sudah jadi rumah sakit. Di awal-awal muncul sebagai klinik, Betul. ya, klinik Karsa, tetapi sekarang sudah melewati perkembangan dan sekarang statusnya sudah menjadi Rumah Sakit Umum Karsa. Tipe D kita. Tipe D. Ini luar biasa, berarti ada perjuangan yang cukup sengit begitu. Untuk bisa mendapatkan status itu kan tidak begitu mudah. Jelas. Dan butuh perizinan, kemudian juga fasilitas dan SDM yang mumpuni untuk bisa mendapatkan status tersebut. Gitu. Betul. Boleh cerita nggak sih perjalanan mulai dari klinik, Karsa menjadi dari klinik menjadi rumah sakit itu seperti apa, Mas? Oke. Pertama kita mendirikan klinik itu klinik utama dulu. Jadi klinik utama itu berdiri di tahun 2014 di tanggal 2 Agustus. Berdiri di 2014, setelah itu ternyata animonya, pasiennya dan lain-lain bagus. Akhirnya kita mengembangkan lagi menjadi klinik Pratama. Jadi kita membuat klinik yang di bawahnya statusnya dari yang kita punya untuk menjangkau lebih banyak pasien. Karena kalau klinik utama itu sudah spesialistik waktu itu, jadi kita membuat yang untuk dokter umumnya. Jadi pasien-pasien yang tidak mesti ketemu spesialis, jadi ke klinik Pratama kita. Itu kita bangun di 2 tahun selanjutnya, yaitu di 2016. Berjalan lama, akhirnya membaik kondisinya, terus stabil. Akhirnya tadinya kita membangun rumah sakit itu tidak ada rencana. Awalnya cuma membesarkan klinik utama. Hanya membesarkan klinik. Betul. Jadi kita beli tanah di sebelahnya, kita cuma besarkan rencananya. Tidak ada rencana membuat rumah sakit. Akhirnya setelah dihitung-hitung, dipikir-pikir lagi, ternyata kayaknya lebih baik kalau kita bangun rumah sakit. Gitu. Karena kebutuhannya juga waktu itu rumah sakit itu cuma baru ada 4. Pertamina, RSUD, Yusuf SK, Rumah Sakit Kota dan AL. Lalu akhirnya kita memutuskan kita bangun aja rumah sakitnya. Kita bangun rumah sakit di tahun 2000. Prosesnya itu sebenarnya mulai dari 2021. Mulai kita groundbreaking dan lain-lain. Akhirnya di 2022 akhir kita udah berdiri rumah sakitnya, establish. Di Februari itu kita sudah mulai keluar NIB dan lain-lain. Terus rumah sakitnya udah mulai finishing dan lain-lain itu selesai. Seingat saya itu di bulan Oktober, Agustusan, Juni gitu kita udah mulai itu. Nah di September
Desember itu saya ingat kita udah mulai persiapan untuk akreditasi selama 4 bulan. Di Januari kita mulai akreditasi, setelah di Januari Februari kita akreditasi, setelah itu keluar suratnya baru kita jalan di Mei 2023 gitu. Ya, baik. Kalau kita bicara endorsement tentang Denny Karsa, kita nggak bisa melepaskan sosok Dr. Haji Hairul ya, tentunya sebagai penggagas, pendiri begitu. Betul. Dan rasa-rasanya kalau kita kait-kaitkan, that's why semua anak-anak Dr. Haji Hairul ini dokter semua. Iya. Orang-orang kesehatan, termasuk istri beliau juga orang kesehatan. Iya, betul. Kebidanan, kalau tidak salah kebidanan. Ini memang satu keluarga semuanya bergerak di bidang kesehatan, menjadi ahli medis. Kayaknya ini sudah disiapin dari awal-awal. Apa memang seperti itu, Pak Dokter? Sebetulnya kalau explicitly ya, secara eksplisit tuh enggak, sebetulnya enggak secara gamblang kita langsung kayak kamu harus jadi dokter dan segala macam. Cuman setelah saya menjadi orang tua ya, karena baru menjadi orang tua. Oh iya, selamat ya. Bapak. Putra pertama. Di Desember kemarin. Wow. Setelah menjadi orang tua tuh baru kita diskusi sama istri gimana ya, kenapa kok bisa kita semua nih jadi dokter. Iya, termasuk istrinya Mas Dokter juga dokter juga kan. Betul. Kenapa ya kita bisa semua ini? Oh ternyata yang kita lihat itu kita nggak pernah disuruh. Jadi dulu itu dicekokinnya itu aja. Jadi nggak disuruh tapi dicekokin. Hari-hari dibawa ke puskesmas. Terinfluence juga kali ya. Jadi dibawa ke puskesmas, dibawa ke dinas kesehatan dulu karena bapak sempat jadi dinas kesehatan. Terus melihat praktek, sempat ikut-ikut bapak praktek, dia praktek. Jadi seakan-akan gambarannya anak kecil kan mungkin kalau lingkungannya seperti itu terus akhirnya terbentuk mindsetnya terbentuk, keinginannya ke arah sana. Jadi kayak dari dulu pikiran saya kayaknya pekerjaan tuh cuma satu di dunia, jadi dokter. Itu kayaknya jadi kebentuknya dari situ tuh. Jadi akhirnya mulai terinfluence lah, mulai jadi dokter. Akhirnya setelah jalan, adik-adik juga karena melihat kakaknya mungkin jadi ikut satu-satu. Ada yang terakhir yang emang yang nggak terlalu pengen sebetulnya dari jadi dokter ya. Cuman akhirnya kecebur juga. Setelah kecebur baru suka. Jadi ya alhamdulillah semuanya jadi kita satu profesi. Jadi dokter semua ya. Tapi itu iya. Oh ya, itu yang ketiga ya? Yang ketiga. Oh ya. Tapi itu di antara berempat itu emang nggak ada sama sekali yang tertarik ke bidang lain, misalnya non kesehatan misalnya? Oh, so far sih nggak ada sih kayaknya. Nggak tahu ya. Ada. Cuman, mungkin ada tapi kependam. Iya mungkin ya. Cuman kalau kita lihat saudara yang lain, dokter. Oh ya, saya juga dong. Kalau yang nggak mau beda ya kali ya gitu. Yang terakhir tuh dia lebih pengen jadi dosen sebetulnya. Oh gitu. Iya. Ini yang mana nih? Yang ketiga? Terakhir. Bungsu. Kalau keinginan profesi lain tuh ada yang paling terakhir doang. Yang kayaknya kita yang lain ini punya side job aja, bukan main jobnya. Jadi kalau kayak ada yang ketiga sukanya bakery, jadi dia pengen buka bakery tapi pengen praktek juga gitu. Jadi kayaknya nggak punya keinginan lain, cuma saya berdua nih. Dokter toh ya. Dokter toh kayaknya hidup kita kayaknya cuma pengen jadi dokter. Berarti influence-nya kuat banget nih antara bapak sama ibu gitu. Tapi kok nggak ada ya yang terinfluence untuk bisa jadi politikus misalnya, birokrat gitu ya. Karena sosok bapak kan juga seorang birokrat gitu. Betul, karena dulu memang mungkin sempat ya pas masih belum bekerja itu masih sempat kepikir apa jadi politikus aja ya, karena kayaknya nggak perlu jenjang pendidikan yang gimana banget gitu. Ya bukan maksudnya bukan semua politikus ya, cuman gampang sambil tidur ya Mas ya. Iya. Karena kalau kuliah kedokteran kan lumayan menguras tenaga, menguras biaya, menguras waktu ya kan. Waktu sebetulnya. Ya jadi makanya kalau saya lihat pengennya udahlah simpel aja, kayaknya jadi politikus kayaknya enak dulu ya. Apalagi zaman mahasiswa tuh kayaknya pengen gitu jadi politikus. Tapi setelah bekerja melihat kegiatan sehari-hari yang hidupnya lebih stabil, hidupnya lebih tidak ada gejolak, dinamika yang bagaimana banget gitu.
paling gejolak kita ya cuman dengan customer ya, cuman dengan pasien, cuman paling ya itu selesai sampai pulang udah selesai gitu, nggak yang panjang masalahnya. Dan kayaknya lebih simpel hidupnya menjadi dokter. Jadi kalau saya sih kayaknya nggak ada sama sekali sih keinginannya. Jadi apalagi sekarang udah merasa hidupnya 9 to 5 terus yang pulang bisa istirahat dengan tenang, nggak mikirin apa-apa kayaknya. Tapi kalau ngomong soal itu kan itu apa ya, kalau untuk politikus juga boleh dikata bukan semacam jenjang yang harus dari awal kita berkarir di situ tuh. Itu bisa kita istilahnya kalau kita mau ke suatu tempat itu ada banyak banyak jalan untuk sampai ke situ. Ya, seorang dokter bisa menjadi seorang politikus misalnya, seorang akuntan bisa menjadi seorang politikus, seorang bankir misalnya, banyaklah ya. Jadi itu ya bukan berarti bahwa saya sendiri orang politik, saya S1 politik tuh, ya. Tapi kan itu dua hal yang berbeda antara politik sebagai seorang praktisi, politik dalam hal sebagai akademisi, itu hal yang berbeda. Kalau praktiknya mah biar nggak tinggi-tinggi banget sekolahnya bisa. Bisa. Jadi tapi bangga nggak sih jadi anak wali kota? Enggak lagi mas. Enggak. Jawaban yang cepat tanpa dipikir gitu ya. Iya. Kenapa mas dokter? Apakah karena melihat bapak selalu apa ya? Ya banyak lah ya gejolak dinamika di dalam menjalankan amanah dan tanggung jawabnya mungkin sebagai pemimpin. Karena apa ya? Dari dulu emang pengennya kan mulai dari SMA tuh udah mulai keluar dari Tarakan. Jadi pengen berdiri dengan kaki sendiri, nggak pengen ada embel-embel anaknya ini ya ini pinternya karena dia anaknya ini gitu. Jadi dari dulu nggak ada ya bangga punya orang tua ya pasti bangga, cuman maksudnya bukan suatu hal yang membuat apa ya merasa jadi apapun di dunia ini ya gitulah maksudnya. Jadi itu bukan suatu hal yang menurut saya achievement buat saya. Menjadi anak kan bukan achievement. Iya. Betul. Jadi meskipun privilege-nya juga privilege-nya besar. Pasti besar, tidak dipungkiri besar sekali. Pengaruh ada nama orang tua itu besar sekali. Cuman saya nggak mau berdiri di belakang nama itulah. Ada privilege-nya digunakan, cuman ya kalau bisa jangan terlalu terbawa-bawa lah namanya. Jadi biar orang kenalnya ya sebagai Dokter Afif aja udah. Itu saya lebih suka orang nggak tahu background stories-nya, kenal in person tapi nggak tahu background story saya siapa dan lain-lain. Saya lebih suka. Iya. Tapi saya kira apapun pekerjaan seseorang ayah, saya kira kita semua akan berbangga. Mau dia apa, misalnya pokoknya siapapun itu satu hal yang wajar ketika misalnya dibanggakan seorang anaknya. Tapi saya kira hal yang relevan adalah seberapa besar Pak Dokter menginspirasi seorang Dokter Afif. Wah jelas itu. Kalau dari dulu saya ditanya sosok inspirasi, sosok idola, saya nggak pernah orang lain. Selalu bapak. Jadi memang saya nggak tahu bagaimana cara bapak mendidiknya. Kan sekarang nih pikirannya nih cuman bagaimana. Jadi sekarang saya jadinya lebih sering berpikir begini mas, bagaimana ya cara bapak tuh menciptakan saya menjadi orang yang kayak gini. Doesn't mean selalu bagus ya, maksudnya bukan sifat yang ada di saya tuh bagus, cuman maksudnya banyak hal yang saya perhatikan kok ini saya nggak pernah diajarin tapi kok tahu gitu. Contoh paling kecil, saya nggak pernah lihat bapak ganti ban mobil. Tapi nggak tahu kenapa saya bisa ganti ban mobil. Oh gitu. Itu kan gitu. Iya, itu kan contoh kecil. Maksudnya saya nggak pernah melihat orang tua saya melakukan itu, cuman bisa. Nah itu yang masih menjadi pertanyaan buat saya tuh kenapa bisa gitu. Nah, jadi kalau dibilang menginspirasi ya menginspirasi sekali sebetulnya, dari pathway karirnya dia, dari pola berpikirnya, dari cara dia menyampaikan sesuatu dan lain-lain. Jadi sampai sekarang mostly cara-cara yang beberapa ada yang saya adaptasi ya, cara memimpin, cara berperilaku ke orang, ya itu yang menjadi inspirasi buat saya. Dan kalau saya menyadari juga ternyata kalau dilihat-lihat gaya berbicaranya juga jadinya lumayan mirip
lumayan mirip dengan Bapak. Kalau saya perhatiin Gitu ya? kita mirip ternyata ya. Ya jadi ya itu sih. Mulai kapan Mas Dokter menyadari kok kayak bicaranya mirip nih? Saat sudah menjadi direktur mungkin melakukan briefing ke apa namanya teman-teman di Karsa atau gimana? Kuliah sih kayaknya. Kuliah udah mulai kayak kayaknya saya nggak ada cara berbicaranya dia gitu. Oke. Gitu. Kalau tapi memang kita punya dua sisi yang berbeda dari cara mengambil keputusan, dari cara memimpin. Cara memimpin. Itu sebetulnya yang saya cuma inspired by, tapi kayaknya nggak diambil semuanya. Jadi cara memimpin rumah sakit itu jauh berbeda. Kalau Bapak kan mungkin ya tipikal birokrat, tipikal Iya. old school ya Betul. caranya. Old school loh. Iya, itu kan rigid Iya, ya maksudnya ya. betul. Bukan yang fluid lah. Iya, betul. Nah itu yang mungkin nggak saya adapt dari, tapi ya ada beberapa mungkin cara-caranya yang saya adapt. Yang diadapt gitu ya. Ya. Tapi berarti you do with your style lah ya. Betul. Jadi yang lebih mungkin kekinian karena betul. masih Gen Z nggak sih maksudnya? Apa ya? Belum sebelum Gen Z. Apa? Gen itulah pokoknya ya. Ya pokoknya saya nggak Gen Z, tahu. milenial Karena kalau Gen Z itu 2000-an ya kalau nggak salah ya. Milenial. Zilenial, iya. Zilenial ya. Iya. Oh, sebelumnya ya. Sebelumnya Gen Z tapi nggak jauh dari Gen Z. Agak Oh, di nggak antara-antaranya tahu berarti ya. Kayak ngikutin gaya-gaya anak-anak Gen Z aja gitu ya. Saya juga nggak paham mas. Nggak paham ya. Tapi yang saya tahu banyak orang yang bilang bahwa, dan ini cukup familiar, bahwa kalau anak pertama, anak sulung, laki-laki biasanya lebih banyak dekat dan akrab dengan ibunya. Betul. Nah ini apakah juga berlaku untuk Mas Adit? Betul, saya masih bilang sama ibu kok, anak laki-laki itu selamanya adalah miliknya orang tua, selamanya miliknya ibu. Cuman kalau ya anak perempuan kan setelah dia menikah ya sudah selesai, bukan? Betul. Ya itu, jadi sampai sekarang ya saya masih jadi anaknya ibu. Gaji dari anaknya ibu. Ini menarik nih. Ini menarik karena sekarang ibu sudah punya menantu. Betul. Ya kan? Mas Afif sudah punya seorang istri. Susah nggak perjalanannya untuk mendapatkan hati ibu nih? Enggak Ini lagi. khususnya spesial si Nyonya. Enggak lagi, karena emang sudah disetting. Sudah disetting ya. kan kita Ada nih strategi tertentu, bagaimana masuknya jadi biar lebih smooth betul gitu ya. Kan kita sudah tahu kriterianya dia seperti apa nih. Pakai nanya nggak dulu sebelumnya? Ibu pengen menantu kayak gimana sih bu? Gitu. Enggak lagi. Eksplisit. Spesifikasinya. Dia tuh selalu ngomong secara eksplisit. Harusnya kayak gini. Nah jadi itu berarti gambaran dia tentang menantu yang sempurna untuk dia tuh seperti itu. Kayak gimana? Coba boleh digambarin nggak? Ya pasti bibit bobot jelas. Ya, itu pasti itu. Kalau dia tuh selalu menuntut harus dokter ya. Harus dokter. Iya. Jadi waktu itu yang apa namanya business woman gitu nggak tertarik ya, nggak diincar yang pokoknya dokter aja spesifikasinya. Nah karena ibu tahunya dari dulu seperti itu, jadi ketertarikannya selalu ya sama dokter. Karena saya kan dunianya di situ aja mas. Maksudnya Oke. hidupnya dari pagi sampai pulang kerja sampai malam, ya semuanya yang saya ngerti cuma tentang kesehatan. Teman-teman dokter lah ya. Iya, terus di rumah juga ngobrolnya sama bapak sama ibu, nggak pernah diskusi hal lain. Semuanya tentang kesehatan ya. Iya, jadi di rumah kita diskusinya itu lagi, rumah sakit lagi, tentang ini lagi. Jadi saya nggak pernah punya preference tentang pembicaraan di hal-hal lain gitu. Jadi saya rasa kalau bukan yang seprofesi, menurut saya akan susah untuk keep up-nya. Oke. Terus mungkin agak susah untuk apa ya? Membaurnya gitu kali ya. Satu membaur, kedua feeling the same energy. Apa yang kayak misalnya saya excited dapat kayak tadi di rumah sakit dapat pasien kayak gini, itu kan ada excitement tersendiri ya buat Betul. kita. Kalau misalnya pasangannya mungkin yang bukan seprofesi, mungkin agak susah untuk bakal mengerti, relate lah. relate akan enjoymentnya di mana, senangnya di mana gitu. Jadi makanya begitu dapat yang seprofesi jadi lebih nyambung gitu. Nah
Makanya itu strateginya ke ibu ya begitu. Cari yang Harus memang dokter. sudah, oh ini jelas nih, oh ini udah Iya. jelas. Nah itu pas udah jelas baru berani dibawa. Jadi ini, nah begitu dikenalkan, ibu sama bapak cuma langsung bilang gini, kalian berdua ini udah serius belum? Udah. Itu pas ketemu pertama. Pas ketemu. Oke. Jadi waktu itu dia Momennya apa waktu itu? Lebaran. Lebaran. Dia datang ke sini, ya berkunjung lah karena saya juga pernah lebaran ke rumahnya dia, jadi ini timbal balik lah. Begitu sampai di rumah ditanya, jadi kalian berdua ini udah serius belum? Langsung ditodong dong. Langsung ditodong. Bilang, iya udah serius, Bismillahirrahmanirrahim serius. Jawabannya waktu itu gitu, Bismillahirrahmanirrahim serius. Terus bapak bilang, oke. Dia tanya sama istri saya, kamu selesai internship kapan? Waktu itu selesainya November om. Oke, Desember nikah ya. Oh, langsung gitu ya? Langsung. Desember ya. Jadi waktu itu pertemuannya itu di bulan, kalau nggak salah lebaran waktu itu April apa Juni Oke. gitu, antara dua itu. Karena bapak bilang, oke Desember harus nikah ya. Kita kayak lihat-lihatan, oke. Iya boleh deh. Akhirnya ya di Agustus lamaran, Desember nikah. Tapi pacarnya udah lama dong. Lama juga enggak, dia tuh sahabat saya. Oke, sahabat jadi. Iya, sahabat dulu. Pertama kali di kampus ya dia teman pertamanya dia saya. Modus kayaknya dia, sahabat gitu ya, tapi kok ada rasa gitu. Tapi itu menarik gitu karena sahabat pertamanya gitu loh. Iya. Iya kan, sahabat pertama jodoh dong. Ternyata Iya, ternyata jodoh. amin jodoh. Iya, luar biasa ya. Tapi Mas Habib, ini ada satu perbincangan warganet yang by the way ya, ada satu perbincangan warganet yang lagi ramai itu. Apa? Soal BPJS. Oke. Itu tuh kenapa sih lagi rame-rame tuh? Itu ada apa sih sebenarnya? Sebetulnya gini. Iya. Ini memang lagi viral ya, agentnya. Lagi emang di mana-mana nih viral. Karena BPJS kemarin itu ada mengeluarkan statement bahwa pertama dari Pak Menkes dulu. Oke. Statementnya Pak Menkes bahwa warga Indonesia kayaknya sebaiknya tambah asuransi swasta deh buat cover BPJS, soalnya BPJS sudah nggak sanggup lagi nih. Nambah asuransi swasta. Asuransi swasta. Oke. Terus habis itu ada statement juga bahwa ada 144 penyakit yang tidak ditanggung oleh BPJS. Sorry, yang tidak bisa dirujuk ke FKTRL. 144. 144. Itu fasilitas kesehatan tingkat lanjutan tidak dalam ranahnya menangani hal tersebut. Dalam hal ini rumah sakit. Dalam hal ini rumah sakit, jadi harus ditangani di FKTP. Fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu puskesmas dan klinik. Begitu. Nah, 144 penyakit ini yang saya rasa emang paling sering timbul di nyeri ulu hati, mual muntah dan lain-lain. Itu yang sering dikeluhkan kan sebetulnya, apalagi lagi puasa nih. Betul. Wah, itu pasien ramai Iya. sekali tentang dispepsia itu, apa nyeri ulu hati. Asam lambung. Orang bilang asam lambung lah kayak gitu. Ya itu paling sering sebetulnya muncul kan. Nah itu sudah tidak bisa lagi diklaimkan di rumah sakit. Oke. Kalau kemarin ada statement baru lagi, kalau tidak ada komplikasi dan lain-lainnya ya tidak bisa gitu. Nah itu yang membuat sebetulnya rumah sakit dan kita pimpinan itu jadi dilema sebetulnya. Iya. Di sisi lain kita mau menolong orang, di sisi lain apalagi kita rumah sakit swasta yang swasta Betul. baru, Iya. tidak ada nggak ada nih namanya backup dari pemerintah, nggak ada dari APBD, APBN apalagi gitu ya. Jadi hal-hal ini yang membuat akhirnya kita berpikir lebih keras bagaimana caranya kita bisa sustain dengan peraturan BPJS yang baru ini gitu. Jadi Iya. kita lebih sering berantem sekarang jadinya sama pasien. Itu yang membuat saya nggak suka jadinya. Jadi karena pasien begitu datang nyeri ulu hati pasti merasanya udah nyeri sekali, udah sakit, makanya dia ke rumah sakit. Di sisi lain kita pengen menolong, tapi kalau kita tolong ini orang, kita klaimkan ke BPJS tidak bisa terklaim. Oke. Karena tidak memenuhi syarat gawat daruratnya.
Di sisi lain juga si pasien ini itu enggak tersosialisasi juga bahwa penyakit Iya, itu betul. enggak masuk di ini. Iya betul. Oke. Tapi boleh nggak Mas Dokter kalau pasiennya yang meminta nggak usah dia pakai BPJS saya bayar aja? Oh boleh. Umum berarti ya. Umum, tapi kan kita udah WHC nih ya. Oke. Kalimantan Utara udah universal health coverage ya. Iya. Jadi almost 98%, apa 99%, targetnya 100% health coverage-nya. Jadi udah tercover sama BPJS ya. Jadi agak jarang lah ya kalau seperti itu. Maksudnya kita juga dari dokter, dari pimpinan juga lebih pengen sebetulnya pasien ini kita layani aja dengan BPJS. Jadi dia udah nggak pusing bayar-bayar. Baik. Itu yang kita pengennya begitu. Cuman ya di satu sisi lain kita juga ditekan dari BPJS-nya. Tidak boleh nih ya dok, nggak boleh terima ini ya dok, nggak boleh begini ya dok. Ya itu jadi dilema kita sekarang nih. Ini kita berada di apa ya? Ibaratnya kita berada di satu garis yang tipis sekali antara rugi dan Iya, iya, tidak gitu. Tapi masih ada nggak sih kelompok masyarakat atau golongan masyarakat yang sekali lagi kalau pelayanan kesehatan itu juga terkait halnya dengan kenyamanan, Betul. ya kan? Masih banyak nggak sih kalau di Karsa seperti apa case-nya? Mereka lebih senang memilih untuk berbayar gitu secara di luar BPJS gitu untuk bisa mendapatkan kenyamanan. Karena gini, kalau di Karsa itu basicnya emang saya nggak tahu ya, ini dari dulu kayaknya emang nggak bisa itu namanya menerima uang dari pasien. Itu menurut saya aneh. Nggak, ini menurut saya, cuman feelingnya aneh buat saya. Karena Nggak tahu, aneh aja. Karena orang sakit terus kita mintain uang gitu. bayaran itu dari saya nggak enak hati gitu. Apalagi kondisi-kondisi pasien yang datang kita memang middle to low, bukan yang middle to Menengah end. atas, ya. Iya, kalau middle to end tadi mungkin saya Oke-oke aja gitu. aja silakan. Cuman di kita 98% pasien kita BPJS. Jadi memang itu yang memang kita jaga. Ya sekarang saya juga berusaha bersinergi dengan BPJS supaya bagaimana caranya hal-hal yang tadinya mungkin tidak terbayarkan dan lain-lain itu bisa terbayarkan. Gimana caranya ya gitu. Dengan sinergi ini ya semoga 98% ini masih tetap gitu. Jadi kalau di kita pasien itu memang lebih memilih pakai BPJS karena mostly di tempat kita tidak pernah membedakan antara pasien BPJS dengan pasien umum. Jadi tempat ngantrinya sama, tempat rawat inapnya juga sama, kecuali memang nanti ada VIP itu baru berbeda. Iya. Nah ini yang selalu kita jaga budaya itu. Jadi bahwa kita tidak akan membedakan pasien. Walaupun memang ada beberapa orang yang pengen eksklusivitas. Betul. Nah, sekarang kan ditarakan kalau mau yang eksklusif, mau ada poli yang eksklusif, ada tempatnya sendiri gitu. Contohnya di tempat senior saya, Dokter Nanang di Pertamina kan mereka punya poli eksklusif. Ya. Kalau mereka memang mau dieksklusifkan ya silakan. Silakan ada tujuannya lah. Iya, kalau kita memang tujuannya memang mostly ke BPJS karena gak ribet, BPJS tuh enak sebetulnya. Baik. Ini kan sebagian besar pasiennya BPJS ya. Iya. Sekitar berapa tadi 98%. 98%. Itu kan angka yang sangat banyak gitu. Iya. Nah, BDW selama pelayanan nih memberikan pelayanan kepada pasien itu kira-kira apa, ada nggak semacam keluhan dari mereka terkait dengan servis dari RS Karsa? Pelayanan ya memang pasti karena berbeda orang, berbeda pengennya dilayani seperti apa. Ya. Kita memang punya standar tertentu untuk melayani orang. Ada memang yang tidak suka dengan standar seperti Oke. itu, jadi mungkin ada protes-protes. Nah dulu ini protesnya tidak terakumulasi dengan baik, jadi protesnya tuh menyebar, Oke. scatter di media sosial. Kemana-mana ya? Kemana-mana. Oke. Nah sekarang kan kita punya kanal-kanal, ada QR code yang kita Ya, sediakan untuk betul. kesan dan lain-lain kayak gitu. Ada Daftar pun via online via gitu ya. online. Sekarang kita mulai online lagi, udah mulai online, bisa lewat WA, WA terus ada bisa melalui JKR. Nah, kalau soal servis ya pasti ada yang bermasalah dan sekarang syukurnya kita ada PIPP jadi tempat pengaduan. Ada pengaduan itu
psikologinya. Ya. Tapi Mas Guntur kan tergolong sebagai leader yang ya cukup muda lah ya, artinya berhadapan dengan teman-teman dokter di sana termasuk juga SDM lainnya gitu yang mungkin jauh usianya jauh di atas Mas Guntur. Jauh, gitu. jauh. Nah, stylenya bagaimana sih yang dibentuk di Sekasar terkait dengan pelayanannya mungkin juga Jadi stylenya yang dipakai itu banyak ya, maksudnya kalau saya kan lebih ke teman-teman tuh bukan yang push, bukan yang Iya. bukan bos. Karena kan kalau bos ya tunjuk sana tunjuk sini, harus ini ya, harus gini, instruksi. harus gini. Jadi kalau kita lebih ke discuss, nih kira-kira nih apa ya. Jadi kita tuh jarang rapat sebetulnya. Gak pernah tuh ada rapat-rapat gede di rumah sakit, jarang sekali. Setahun tuh bisa dihitung jari lah. Terus komunikasinya? Rapat tiap hari. Oh, Jadi dengan tiap hari kita komunikasi. Jadi koordinasinya tuh gampang setiap hari. Dok mau ini, oh oke. Kalau ACC ya silakan lanjut. Kalau kita kan Oke, birokrasi oke. pendek. Mereka kalau di tempat lain kan birokrasi panjang tuh. Dari kepala ruangan naik ke manajer pelayanan, naik nanti ke wadir, baru naik ke direktur. Kalau di kita kan dari perawat aja atau bahkan dari cleaning service mereka ada sesuatu yang mau dibicarakan, udah langsung bicara ke direktur. Direct gitu ya. Direct, jadi keputusannya udah gampang. Itu jadi keputusannya cepat. Jadi kalau kita bilangnya di Karsa itu tiap hari rapat. Iya, karena Jadi, tiap hari ketemu. Tiap hari ketemu, tiap hari ngobrol, tiap hari nanya masalahnya apa ya. Oke. Di saat itu juga kita selesaikan. Jadi kalau misalnya dok ini ada ini begini, oke. Kita ketemu di bawah deh, ngobrol dulu bentar. Paling 30 menit, sejam, nggak nyampe kayaknya 30 menitan, 15 menit. Kalau misalnya udah nih keputusannya kayak gini, ya udah jalan ini. Ya udah kayak gitu aja. Jadi makanya kita nggak ada rapat, paling Sabtu ada morning briefing doang. Jadi akumulasi dari Senin sampai Iya. Apa Jumat, saja yang apa aja dilakukan? gitu kan. Itu ya paling gitu doang. Ada nggak sampai case yang ini butuh rapat besar yang intens begitu kan? Ada case yang agak spesial gitu? Dulu Apa? Boleh cerita? di awal-awal, karena kan dulu pertama kali itu kan kita masih bingung ya alur pelayanan itu seperti apa, walaupun memang sebetulnya rumah sakit kan alur pelayanannya gitu aja. Masuk IGD, admisi pilihannya 2, rawat inap, rawat jalan. Iya. Kalau rawat jalan ya tinggal habis itu diselesaikan di rawat jalan pulang, atau rawat inap ya konsul spesialis dan lain-lain masuk ke rawat inap gitu. Terus kalau rawat jalan nanti ke poli begini-begini. Nah itu kan sebetulnya pakem. Cuman ternyata kita pakai pola-pola yang seperti itu agak tidak efisien di kita. Jadi makanya itu yang dulu kita sempat gontok-gontokan tuh gimana cara alur pelayanan yang baik nih. Nah itu doang tuh. Itu sekali doang kita rapat besar membahas alur pelayanan. Sisanya ya paling rapat-rapat akreditasi biasa dulu. Ya sekarang saya lebih sering koordinasi sama kepala-kepalanya langsung dan langsung turun. Maksudnya jadi si ini kepalanya rawat inap ada ngomong kayak gini, masalahnya di mana? Di sini ya sudah selesaikan. Jadi nggak pernah ada yang gimana banget. Ya sebenarnya intens masalahnya, cuman diselesaikannya dalam hal yang informal. Kita selesaikan Iya, santai aja. sambil Jadi nggak ngobrol. nunggu terakumulasi, Iya. cari waktu yang pas untuk ketemu semua baru tik satu-satu. Iya, Nah, karena lama kayak gitu. Kalau Iya. misalnya mesti nunggu gitu ya, mesti oke besok kita rapat ini ya, kumpulin ini. Aduh, rasanya repot menurut saya. Saya paling gak suka tuh rapat-rapatan. Jadi koordinasi langsung, selesaikan di tempat. Kalau nggak selesai, ya besok kita selesaiin lagi. Jadi kita biasanya trial and error. Iya. Jadi Dicoba dulu seminggu. Iya. Oh nggak berhasil nih, ganti. Evaluasi ganti. Ya udah gitu aja kita. Nggak pernah ada yang repot-repot sih. Iya. Berarti juga termasuk teman-teman cleaning service, kemudian keamanan mungkin. Betul. Ya kan biasanya kan yang lebih dulu ketemu sama pasien ini kan Iya. di garda terdepan adalah keamanan atau
cleaning service, Iya, cleaning katakanlah service, begitu. ya. Mereka bingung nih mau tanya ke siapa gitu Iya. ya ketemunya memang sama cleaning service atau keamanan gitu, tapi mereka bisa memberikan informasi, juga memberikan petunjuk gitu, di sini Pak gitu. Itu gimana? Tentunya kan beda nih treatmentnya dengan teman-teman tenaga medis dong gitu. Nah, jadi kita setiap orang masuk itu ya kita pasti ada apa sih namanya tuh, kita ada orientasi dulu. Ada orientasinya mulai dari PPI biasanya, pencegahan infeksi, penularan infeksi di rumah sakit kan banyak. Jadi mulai dari CS sampai satpam gitu-gitu kita latih semua supaya tidak terkontaminasi dengan infeksius dan lain-lain. Iya. Lalu ada K3, terus ada, nah itu sama kita bahas alur pelayanan, mutu dan lain-lainnya itu kita kasih tahu ke mereka juga. Jadi mereka dari situ sudah paham. Jadi paling seminggu kerja udah paham lah alurnya karena simpel kan di rumah sakit gitu. Jadi ya, kita sebelum masuk ya pasti ada orientasi. SOP-nya sudah ada, sudah pakem, jadi tinggal dijalankan aja. Jalankan gampang. Ya, ini kalau kita bicara dunia kesehatan, rumah sakit gitu ya, ya kita banyak dapat informasi dari banyak media sosial. Lebih banyak kita karena memang zamannya juga media sosial banget gitu. Betul. Nah ini katanya pelayanan kalau di rumah sakit tuh kalau udah di IGD kadang-kadang juga nggak langsung dilayani cepat gitu. Padahal nih si pasiennya udah megap-megap lah istilahnya kayak gitu, kok masih nunggu dokter jaga ini dan itu gitu, kok nggak langsung. Dan ini yang mengakibatkan banyak sekali keluarga pasien biasanya sering dengar kan Mas dokter ya, keluarga pasien yang protes gitu, kok gimana sih dok, ini jam berapa dokter jaganya datang gitu lah. Nah itu kayak gitu-gitu gimana merespon itu dan untuk mengevaluasi kasus-kasus yang semacam itu gimana Mas dokter? Sekali lagi pelayanan kan memang nomor satu harusnya. Kalau kita biasanya kan dokter jaga itu kan kadang beberapa tempat ya jaganya, ada di sini, ada di sana, di sini gitu. Jadi kalau di rumah sakit kita menyesuaikan karena kan kita merasa rumah sakit kecil ya, merasa rumah sakit yang utama, jadi kita mengalah biasanya sama jam. Jadi di rumah sakit lain pulang 7:30, biasanya kan orang masuk 7:30 sampai jam 9:30, jam 7 sampai jam 9 gitu misalnya masuknya. Jam 7, kok jam 7, jam 3 sampai jam 9 gitu masuknya. Nah kita ngambilnya orang masuk 9:30 sampai jam 9:30 gitu, kita ngambilnya telat setengah jam gitu, jadi jam 15.00 sampai jam 9:30 gitu. Jadi kita Lebih kita dilonggarin lebih lah ya. dilonggarin karena kita tahu kita maksudnya bukan rumah sakit utamanya mereka gitu. Jadi gap nanti antara yang jaga pertama sama kedua tuh agak dekat gitu. Nah, untuk pelayanan saya juga pernah bekerja di rumah sakit besar ya. Jadi memang itu adalah salah satu kendalanya. Jadi coba Mas bayangkan di RSUD itu 5 dokter itu melayani berapa puluh pasien di dalam situ Setiap hari. Itu kan udah berat ya. Maksudnya bagaimana caranya kita kalau bisa jadi amuba Membelah diri. maksudnya. Kan ya itu adalah salah satu mungkin yang menjadi momok ya buat kita karena SDM-nya kurang dengan pasien yang bertumpuk gitu. Makanya Tapi kalau usahakan sebaik mungkin. betul. Kalau kita di rumah sakit kita di Karsa bednya sedikit, jadi begitu dia datang langsung ketemu dokter. Iya. Jadi untuk tidak dilayani dan lain-lain itu saya rasa sih nggak pernah kayaknya di rumah sakit kita. Komplainnya tuh paling cuman kayak biasanya kenapa ini tidak bisa dilayani ya, tadi balik lagi ke BPJS gitu yang kayak Lebih karena belum tersosialisasi. Iya. Telat-telat dikit lah. belum tersosialisasi tentang itu 144 kasus itu, paling ke situ doang komplainnya. Ke yang lain sih agak kayaknya jarang ya, maksudnya nggak pernah dengar sih. Untuk paling ya itu tadi awal-awal kan ini perawatnya judes gitu. Ya, nah ini baru saya mau ngomong nih. Perawatnya judes ya gini ya, itu memang di awal itu yang permasalahan kita tuh karena zaman dulu
ada SOP tentang bagaimana pelayani pasien dan lain-lain. Itu kan baru terbentuk nih, udah di pertengahan jalan ini. Jadi Iya. baru punya, oh ini loh cara pelayanan kita nih kayak gini. Ternyata perawat itu adalah ujung tombak garda terdepan. Ya kan? Terdepan. Dokter umum, perawat tuh garda terdepan kita, sama bidan tuh ya garda terdepan. Betul. Jadi alhamdulillah sekarang sudah nggak seperti itu bentuknya, karena ya udah mulai. Saya kan juga sebagai direktur turun langsung jadi GP di rumah sakit, jadi dokter umumnya ya, jadi sebagai ini juga maksudnya sebagai contoh melayani pasien itu seperti Harus seperti ini. cara berbicara pasien itu seperti ini dan lain-lain. Jadi itu yang saya harap bisa ditiru sama teman-teman. Jadi ya memang kita nggak bisa 100% yang berubah cara bicaranya orang gitu. Betul. Apalagi ya mohon maaf dengan kultur kita, cara berbicara kita di masyarakat memang Sangat nadanya- beragam. Ya. nadanya Biasa aja sebenarnya, tapi Ya, kok rasanya kayak ngegas ya marah, gitu. Ya, jadi itu yang kita rubah. Berarti paling tidak memberikan teladan dulu lah Betul. ya. Nantinya secara berprogres pelan-pelan nanti kayak ini caranya harus senyum. Gitu. Makanya Ya iyalah dia direktur Karsa gitu. Ya memang harus begitu karena harus menciptakan image. Terus dia ganteng pula gitu. Nah kalau kita gimana gitu? Itu gimana? kalau kan maksud saya memberikan standar pelayanan tuh seperti ini gitu. Jadi ini harusnya dicontoh gitu, kayak kalau saya salah ya kasih tahu. Enggak semuanya yang saya lakukan benar di rumah sakit ya. Cuma setidak-tidaknya ini bare minimum lah kalau cewek-cewek bilang sekarang bare minimum. Tapi ada yang berani. Ada yang berani gitu. Pak dokter salah, kayak gini caranya nggak gitu kali Iya, gitu. Iya, ada. Karena saya tidak menciptakan barrier ke teman-teman. Jadi nggak ada tuh tembok tinggi antara hierarki direktur dengan ini, nggak ada. Jadi nggak saya ciptakan, memang ada itu karena saya nggak mau, karena saya menganggap semuanya saya menciptakan suasana kerja yang kita nih kekeluargaan lah. Saya sama kalian tuh kita sama-sama ngebangun. Kita kalau misalnya saya juga berjuang untuk memakmurkan teman-teman, teman-teman juga berjuang untuk memakmurkan rumah sakit. Jadi kita sama-sama maju ya. Itu jadi kita, kalau saya salah ya kasih tahu. Kalau ada yang nggak suka di bagian ini ya bilang. Banyak kok yang kayak, dok baca kontrak baru, dok kenapa kontraknya kayak gini, ini kok kayak gini ya. Ya itu kita jelaskan pelan-pelan. Oh iya Itu kayaknya dijelaskan pelan-pelan. iya, jelaskan pelan-pelan. Tapi nanti besok nggak usah ke rumah sakit lagi. Nggak ada apa-apa lagi. Bercanda ya. Enggak dong. Jadi kita jelaskan pelan-pelan, bahkan kalau memang menurut kita itu, oh ternyata salah ya memang. Oh yaudah deh, ubah deh gitu. Jadi banyak hal-hal yang kayak, oh ini, oh ternyata kita salah ya. Oh ini baru kita rubah gitu. Iya. Karena nggak selamanya manajemen tuh yang paling benar Iya, gitu. betul. Karena kalau prinsip saya kita akomodasi teman-teman ini, mereka bekerja nyaman, melakukan pelayanan nyaman gitu. Jadi nggak ada tekanan kiri kanan dan lain-lain gitu. Jadi ya itu yang saya ciptakan di rumah sakit. Jadi kalau salah bilang salah. Ya, ini bisa dipastikan bagi dokter-dokternya, tenaga perawatannya juga mungkin akan nyaman gitu, betah gitu ya kan. Amin. Supaya agak ribet juga kali ya kalau misalnya keluar masuk. Gitu. Iya. Karena dulu ya gitu keluar masuk ya. keluar masuk. Iya, Jadi, iya. apa cepat sekali perputarannya. Jadi sekarang ini baru yang slow sekali, yang paling yang keterima PNS lah Iya, ya, gitu iya, yang keluar. Nah tapi basicnya kayaknya nggak terlalu banyak kayak dulu. Dulu tuh pernah sekali keluar langsung semuanya. Iya. Nah gitu, karena ya namanya rumah sakit baru merintis, keuangannya belum stabil, gajinya juga belum stabil, jasa medisnya belum stabil ya. Zaman dulu ya seperti itu. Tapi sekarang ya saya berjuang buat teman-teman biar hidupnya lebih enak gitu, Sejahtera. lebih sejahtera. Jadi saya juga kadang-kadang kasihan kan, apalagi misalnya kerja di tempat kita yang bapak-bapak gitu ya. Bapak-bapak kan kita udah mikirnya pasti tanggungan keluarganya banyak, ada tanggungan istri, ada tanggungan anak mesti sekolah. Saya kadang-kadang kalau ngeliat gaji teman-teman, aduh kok segini ya, kapan nih bisa gajinya lebih dari segini gitu. Ya itu juga yang selalu saya perjuangkan sampai sekarang. Jadi ya diusahakan selalu naik gajinya, selalu dapat
dapat pelayanan paling prima kalau misalnya keluarganya masuk rumah sakit dan lain-lain. Ya, artinya kalau sekarang ini baru menginjak tahun kedua, gitu ya. Artinya sekarang sudah bisa kita bilang lebih settle lah dibandingkan di awal-awal ya. Alhamdulillah bisa tahu. Dan pastinya harapannya nanti tahun ketiga, keempat dan seterusnya akan lebih baik, akan lebih bagus pelayanannya juga, dan tentunya juga rumah sakitnya akan menjadi lebih besar lagi. Bayangannya 10 tahun ke depan rumah sakit Karsa ini seperti apa, Mas? Bayangan saya 10 tahun ke depan kita udah jadi rumah sakit tipe C minimal, atau pengennya jadi rumah sakit tipe B yang gede sekali dengan pelayanan yang sophisticated, pelayanan yang tadinya orang mesti keluar Tarakan, jadinya nggak mesti keluar Tarakan yang kita bisa layani di sini. Walaupun sekarang memang ada rumah sakit kita yang punya sophisticated juga, rumah sakit RSUD kan sudah punya cath lab, sudah punya dan lain-lain. Kita berjuang supaya rumah sakit kita ini bukan jadi pilihan terakhir lagi buat orang-orang. Jadi kita pengennya jadi rumah sakit pilihan utama yang orang datang pertama kali ketika top of mind-nya ketika berpikir mau ke rumah sakit kita. Ya itu juga sudah kita jalankan sekarang. Jadi kita ada penambahan layanan baru selalu. Jadi spesialisnya terus kita tambah terus. Sekarang ini ada yang baru, dokter murah, spesialis kebidanan. Sekarang kan berpraktek di kita dan sudah buka layanan namanya laparoskopi. Oh, baru buka per 21 kemarin. Jadi jadi layanan baru di Karsa ya? Jadi layanan baru yaitu laparoskopi. Gitu. Jadi kita udah bermain di minimal invasive surgery namanya. Jadi udah tidak dibelek tapi cuman melalui kamera dan robotik gitu. Jadi dilakukan dengan minimal sekali lukanya dan lain-lain, itu sudah dilakukan sama dokter murah. Jadi sekarang udah mulai jalan gitu kita. Makin canggih ya. Nah, kita berusaha makin canggih lah. Pengennya jadi Mas Uker, Bapak masih nggak sih? udah gak pernah. Udah nggak pernah. Cepat jawabannya, udah nggak pernah. Gitu. Tapi kalau di rumah masih nanya nggak? Kita masih diskusi Masih karena diskusi. beliau kan sebagai owner ya. Ya. Pertanggungjawaban saya kan dia. Jadi saya masih laporan lah ke Bapak. Tiap hari saya laporan. Iya. Ini ada ini di rumah sakitnya ada ini. Gitu. Cuman udah nggak pernah. Ya kalau dulu tahun-tahun pertama tuh masih datang ke rumah sakit, masih beliau yang mengadakan rapat dan lain-lain. Sekarang sudah nggak pernah. Udah lepas tangan, udah betul-betul kita betul-betul running sendiri. Jadi kalau ada masalah kadang-kadang nggak sampai beliau, jadi kita usahakan tidak sampai beliau. Jadi kalau ada masalah kita usahakan selesai di kita, nanti hasil akhirnya baru kita cerita. dilaporkan ke dia. Laporkan. Kemarin tuh ada begini loh, nah ini ada begini loh. Jadi ya kemarin apalagi masalah dengan BPJS kan, ribut-ribut dengan BPJS itu kemarin. Ya kita sudah kemana-mana, sudah ke Tanjung Selor dengan Mercy dan lain-lain untuk rapat dengan ini dengan itu. Ya kan kita nggak ngomong ke dia. Nah udah akhir-akhir ini baru ngomong. Sudah ada di saatnya baru ngomong Iya, ya. ada masalah Jadi nih kalau kemarin. prosesnya tidak perlu diceritakan. Iya. Karena kenapa sih Mas nggak nyaman rasanya? Karena itu tadi saya bilang, maksudnya kita dua orang dengan cara kepemimpinan yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, apalagi Bapak kan maksudnya dia birokrat dan dia sudah tidak fokus di rumah sakit. Cocok Pak, mau diterapin di kasus. Udah deh. Gitu. Karena dia udah nggak update. Permenkes itu selalu update. Oke. Berita acara kesepakatan BPJS, peraturan Oke, BPJS selalu update terus ya. Update terus. Dan tidak ada waktu untuk Dan beliau tidak ada untuk waktu memikirkan pasti itu. buat beliau untuk membaca semuanya. Tinggal segala kesibukannya, Iya. pasti. Nah kalau saya ini kan nggak punya kerjaan lain, Iya. jadi Itu aja itu diubah-ubah aja, terus ya. diubah-ubah. Jadi tiap hari, oh ada berita baru nih. Jadi berita tentang BPJS, Menkes itu sudah jadi berita utamanya saya tiap hari kalau ada update baru apa ini arahan Menkes begini, arahan Menkes begini. Jadi itu yang selalu kita coba terapkan. Kalau dulu saya dengar ceritanya kan sampai
malam gitu masih di rumah sakit gitu kan. Betul. Nah, pokoknya masih memikirkan bagaimana terus apa yang harus dilakukan gitu. Iya. Tapi sekarang kan udah punya putra, udah punya istri begitu kan, artinya kan waktu-waktu zaman itu sudah tidak bisa sepanjang itu gitu. Iya. Atau gimana Mas? Lumayan masih sebenarnya Masih sih. ya? Nggak ngomel tuh Nyonya. Enggak, karena kan kerja. Satu frekuensi sekali lagi ya, jadi dia paham banget bagaimana kesibukannya dan bagaimana Betul. apa yang dilakukan begitu. Betul, kan saya juga sekarang sedang magang gitu ya, jadi magang untuk spesialis, jadi pulang dari rumah sakit, setelah kerja, jam kerja lanjut ke rumah sakit lain untuk magang. Jadi pulangnya bisa malam, bisa cepat, bisa ya kapanpun pulang. Jadi ya Resiko lu nggak mau sama gue ya gitu Iya. ya. jadi banyak membagi waktunya tuh banyak sekali. Jadi ya kalau sekarang memang kelihatannya sudah nggak bakbuk kayak dulu Iya, ya, gerbak-gerbuk kayak dulu tuh. Begini begitu karena dulu masih bekerja di rumah sakit lain juga, Iya. masih ada ini dan itu jadi masih gerbak-gerbuk. Kalau sekarang kan Udah lebih jelas lah ya. udah lebih jelas, maksudnya saya juga tipikal orang yang nggak mau mengganggu staff di luar jam kerja. Jadi tank jam 3 udah nggak ada. Selesaikan kerjaan kita di situ. Kalau kalian mau lembur, ya izin mau lembur. Kita mau lembur ya silakan. Kalau saya paling gak suka staff yang libur, cuti tapi ke rumah sakit. Oke. Iya. Ngapain ngambil cuti? Betul, Kerja betul, kalau betul. gitu. Kalau gitu nggak perlu ambil cuti dong ya. Kalau ngambil cuti. Tapi mungkin sekali lagi karena panggilan hati kali Pak Mas Dokter, ya kan namanya dokter ya, gitu. Saya cuti tapi saya masih kepikiran pasien-pasien itu loh. Cuman ya begitu maksud saya pengen ya kita terapkan budaya kerja yang hari kerja kita kerja, hari Ya. libur kita libur. Iya. Libur aja. Nah, Cuti aja. dari Jangan sampai dari kerja. dulu saya selalu bilang kita Betul. harus work hard, play hard. Iya. Jadi kalau kita workingnya hard, kita harus playnya juga hard. Playnya juga. Betul. Kita harus punya waktu untuk kalau anak zaman sekarang bilangnya work life balance. Dari work and life harus balance gitu kan. Jadi pokoknya saya jam 3 selesai dari kantor. Kalau tidak urgent sekali nggak mungkin saya chat. Oh, oke. Kalau tidak urgent sekali nggak mungkin saya telepon. Jadi kalau bisa jangan mengganggu mereka di luar jam kerjanya karena Mereka juga tentunya punya kehidupan. Iya. dan menurut saya produktivitasnya akan lebih baik kalau begitu dibandingkan masih saya kejar-kejar di deadline-nya besok ya. Kalau ya orang keuangan saya tahu tuh. Jadi kalau misalnya saya nggak suka kerjanya ditumpuk-tumpuk gitu. Maksudnya kalau misalnya udah mau tahu bayar gaji tanggal 1, ya kerjain dari tanggal 25. Jangan dikerjain dari tanggal 30. Biar nggak numpuk kan? Gitu, Nah. kerjain dari tanggal 25 cicil dulu gitu. Iya. Jadi nggak lembur gitu. Nggak suka kalau lihat orang lembur. di rumah Ya, sakit. harus balance dong. Kerja, lembur. Main-main. Iya, jangan kerja sambil lembur, jangan lembur sambil kerja ya. Kalau di sini itu Mas Dokter, kadang-kadang kan teman-teman juga mau lembur nih, padahal sudah masih mau kerja tapi tidak lembur, tapi sudah habis jam kerja. Iya. Kita bilangin, jangan dihabisin pekerjaan hari ini, besok masih ada waktu, sisakan pekerjaan untuk besok, gitu. Kalau di rumah ngapain juga bingung Pak. Gitu. Kadang-kadang, itu mah gabut namanya. Oke. Kan bisa olahraga pulang. Sambil olahraga ya. Masih sempat hobi-hobi Masih. kayak olahraga masih sempat ya? Senin, Rabu, Jumat saya masih tenis. Jadi pulang kerja masih tenis. Masih Rutin lah ya. Masih rutin, harus rutin. Masih ada me time yang bisa dilakukan lah. Iya, ya, kalau kerja. nggak stres Mas, Stres. hari-hari Iya. begitu kerjanya dengan ya apalagi intensitas pekerjaannya tinggi, stresornya tinggi. Kalau misalnya tidak Betul, dibarengin dengan kayak gitu-gitu bisa stres pasti. Belum lagi pulang ke rumah gantian jaga si Jaga anak. kecil. Wah. Nah, itu kan masih Iya. masih waktunya untuk terbangun tengah malam Betul. karena mungkin kausan, mungkin Iya, pipis, dan betul. segala gitu kan. Apa yang waktu zaman saya juga kayak gitu kan. Gitu ya. Selamat welcome to the jungle ya Mas. Ya. Karena kita juga sudah berapa kali. Baik, Ijaz Rusman, kalau kita lihat sepanjang obrolan kita dengan Mas Direktur Mas Dr. Afif ini, kayaknya di usianya yang cukup muda rasanya cukup matang gitu sebagai person ya.
sebagai person, sebagai mengikuti juga jabatan sebagai seorang direktur, rasanya banyak referensi yang sudah diambil oleh Mas Dokter untuk bisa menjadikan Mas Dokter seperti sekarang ini gitu. Dan saya yakin sekali lagi Bapak dan Ibu juga mungkin banyak pengaruh, banyak teladan yang juga tentunya juga adopsi lah gitu sampai bisa seperti sekarang ini. Nah, kalau mau bilang thank you untuk semua dan apa yang sudah Mas Dokter terima, yang sudah menjadikan Mas Dokter seperti sekarang ini, ke siapa? Pasti pertama orang tua, karena groundnya kan dari situ, base-nya dari situ. Ya mereka yang groundbreaking saya lah istilahnya, memberikan pelajaran banyak dalam hidup, memberikan saya kebebasan untuk saya berekspresi, memilih jalan yang saya suka. Dari dulu kan saya nggak pernah dibatasin tuh mau ini mau itu, pokoknya as long as itu positif selalu diperbolehkan. Jadi kalau dulu bapak selalu bilang otak kanan otak kiri itu harus kerja. Jadi selain kamu belajar, kamu harus bisa olahraga, harus bisa main musik, harus bisa apapun di luar dari pelajaran. Jadi you are full as a person gitu, bukan cuma otak kirinya aja kerja, otak kanannya nggak kerja gitu. Saya mau berterima kasih kepada orang tua pasti, karena sudah membuat saya menjadi seperti sekarang, sudah diberikan kesempatan juga menjadi direktur rumah sakit yang saya tahu ini adalah jabatan yang sebetulnya harusnya di-achieve, di-earn, bukan given, bukan diberikan. Kan kalau saya ini kan diberikan jatuhnya, bukan by achievement, bukan by earning, tapi dengan pemberian. Given, ya sekarang saatnya saya membuktikan kalau apa yang saya diberikan ini sebetulnya saya sangat pantas untuk berada di tempat yang sekarang. Jadi itu yang sekarang saya mau buktikan ke orang lain, cuma ke orang tua doang. Karena memperlihatkan mereka ini anaknya udah gede loh gitu. Kedua, saya mau berterima kasih kepada pasti pasangan hidup, istri saya, karena dia yang temanin saya dulu dari dulu makan, dari naik motor waktu kuliah makan sehari mie isi 2 dibagi 2 karena nggak punya duit. Pernah? Iya dong. Ya cuma kuliah. Bapak masih nggak tahu. Beliau udah wali kota belum? Atau masih kadis? Sekda. Kayaknya deh. Nggak tahu deh. Gimana sih? Oh, kayaknya mau kapan ini atau apa nggak tahu deh. Mau Kayaknya udah S2 mau menuju ke sana. Saya mau berterima kasih karena dia yang selalu support selama ini. Maksudnya apapun yang saya usahakan dia selalu support. Dia yang selalu temanin in every ups and downs. Nggak pernah pergi ya. Dan saya mau berterima kasih kepada lingkungan saya sebetulnya, karena menurut saya bisa jadi orang yang seperti sekarang selain ada base dari orang tua. Kalau dari dulu teman-teman saya bilang you are not textbook smart, kamu bukan orang yang textbook smart, tapi you are a street smart. Jadi pinternya karena dari lingkungan, dari banyak ngobrol sama orang, dari berteman kiri kanan, dari lingkungan yang membentuk dari zaman dulu, apalagi dengan tinggal di luar sendiri, dengan mingling sama orang-orang tersebut, dengan sahabat-sahabat saya di luar, di Jakarta 10 tahun kita hidup sama-sama. Jadinya itu yang sangat berpengaruh sama hidup saya sekarang. Jadi saya mau berterima kasih kepada orang-orang itu, dan saya mau berterima kasih lagi ke staf di rumah sakit, kepada teman-teman di rumah sakit, dari tim dokter, perawat, tim spesialis, manajemen, CS, supir, terus segala sivitas lah ya di rumah sakit, satpam, yang sudah berusaha memberikan pelayanan terbaik, yang tidak pernah protes walaupun
hal-hal nggak terlalu baik terjadi di rumah sakit, selalu supporting, selalu cheerful tiap kerja. Kita kalau kerja selalu ngobrol, selalu sharing, jadi bahagia tiap turun kerja. Jadi saya mau berterima kasih kepada teman-teman semua karena masih mau bertahan di Rumah Sakit Karsa, masih mau memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Semoga apa yang kita lakukan sekarang menjadi amal jariah buat kita. Semoga 5-10 tahun ke depan atau 40-30 tahun ke depan, karena yang kerja kan sekarang masih muda-muda. Betul. Sekarang yang kerja di rumah sakit 2003 perawat. Masih muda-muda ya. Berarti yang 20-an, 20 ya. 21 itu yang kerja kan. Semoga nanti kalian sampai punya cucu, sampai pensiun di Rumah Sakit Karsa. Saya cuma berharap sama teman-teman itu. Saya bilang saya pengennya kita pensiun rame-rame, bareng-bareng sama semua yang ada sekarang. Jadi nanti kita punya regenerasi baru, ya kita lihatin dulu. Padahal kita gini loh. Jadi saya pengen banget kita pensiun sama-sama semuanya. Jadi orang yang membangun Karsa dari awal, kita pengennya pensiun bareng semuanya gitu. Agak seru ya kalau pensiunnya Seru. Iya. 65 nanti kita udah nggak bisa praktek kan, udah. Iya. Oh enggak? Pensiun bareng-bareng. Kayaknya enggak. Duluan ya berarti. Tapi yang jelas saya rasa apa yang tadi sudah disampaikan Mas Dokter, ada nuansa di situ ingin membanggakan kedua orang tua ini. Betul. Dengan kemampuan sendiri, tanpa ada embel-embel ini dan itu, gitu. Bahwa Dr. Afif gitu ya, punya potensi sebagai leader, kemudian bisa memanage Karsa sampai detik ini, bahkan nanti sampai 20-30 tahun ke depan mungkin akan jadi jauh lebih besar, lebih baik. Amin. Sudahkah Mas Abdul merasa bahwa saya sudah cukup membanggakan buat kedua orang tua saya? Kalau dari segi, kita banyak segi nih. Objektif dulu deh. Subjektifnya kan saya nggak tahu nih. Objektif, apa yang Bapak arahkan ke saya, kayak pelayanan harus target pasien sekian, target pendapatan sekian, target keuntungan harusnya tahun ini naik berapa persen, segala macam. Dari target-target objektif itu sudah saya superpass semua, sudah saya lewati semua. Even kunjungan yang tadinya masih cuman ratusan, sekarang udah ribuan. Jadi kalau secara objektif mungkin saya sudah membanggakan ya, karena memenuhi semua persyaratannya. Sebagai pertanggungjawaban saya ke owner. Betul. Kalau mungkin secara subjektif mungkin sudah atau belum, saya juga nggak tahu. Karena masih struggling untuk bisa melakukan yang terbaik. Jelas saya rasa sih nggak akan ada anak yang bisa membalas semua budi orang tuanya, walaupun sampai dia mati ya, menurut saya. Jadi every day saya selalu mencoba melakukan hal-hal baik supaya ini menjadi pembalasan budi saya ke orang tua. Jadi saya juga bilang sama orang tua kan, kalian tuh kan gak ada untungnya ke saya. Maksudnya investasi bodong gitu. Investasi bodong. Kalau kita investasi, kita pasti berpikir return of investment. Harus menguntungkan. Ini kan sampai sekarang ROI-nya nggak nyampe. Iya dong. Saya aja nggak memberikan apa-apa ke orang tua kok. Nggak memberikan gaji buat diri sendiri sama keluarga sekarang. Ya apa yang mau dikasih ke orang tua? Paling feeling mereka happy punya anak yang udah lulus jadi dokter, udah sampai segitu doang kan paling. Ya jadi saya rasa ngasih cucu. Iya. Ya kan salah satunya juga. Betul, salah satunya ya. Itu jadi penguasa bumi baru ya. Udah nggak dianggap ya? Udah nggak dianggap kayaknya, lebih banyak ke cucu sekarang. Betul. Anaknya udah nomor 1000. Iya, kasihan deh lo gitu ya. Kita juga merasakan hal yang sama. Jadi ya, kalau saya nggak tahu apakah saya sudah membanggakan orang tua apa belum. Cuman yang jelas setiap hari saya akan berusaha sampai saya mati akan membanggakan orang tua, karena ya jadi sekarang punya achievement baru. Harus membanggakan orang tua, membanggakan istri dan anak. Jadi saya pengen
apa yang saya dulu contoh dari orang tua. Saya bangga sekali sama ayah saya, maksudnya saya bangga sekali sama kedua orang tua saya, sampai melihat jadi sosok inspirasi saya cuman ayah saya. Nah, saya mau anak saya melihat itu. Jadi ya kita keep grinding every day lah untuk melakukan hal-hal kayak hal-hal baik. Dicontohkan Bisa kembali ya, betul. contohkan kembali. Ada teladan-teladan yang legacy yang tidak akan terputus Iya, gitu, sampai betul. nanti Amin. Tapi ngomong-ngomong soal membanggakan itu, yang hal yang paling mudah untuk mengukurnya memang indikator yang sifatnya objektif. Betul. Objektif, karena sifatnya subjektif ini agak-agak, kalau subjektif agak susah mengukurnya karena lebih kepada sisi emosional, agak susah mengukurnya karena nggak punya indikator yang jelas. Betul. Yang paling mudah mengingat tadi. Dan saya kira setiap orang punya cara tersendiri secara objektif untuk membanggakan orang tuanya. Iya. Sejauh apa yang kita dengarkan kayaknya sepertinya sudah banyak nih mencapai indikator itu ya kali. Saya membayangkan auranya nih, nuansa-nuansanya nanti putranya juga arahnya jadi tenaga medis juga deh kayaknya gitu. Biar Kalau saya bilang sama anak saya gini, saya bilang diajak ngomong gitu ya, meskipun nggak ngerti respon gitu ya. nggak ngerti respon. Gitu. Ini pesannya untuk Iya, iya. Gimana maksudnya? Ya, Coba, pesan saya sama anak pengen saya lihat coba cuma- ayah baru tuh gimana sih dia memberikan pesannya kepada anak? Saya bilang sama dia, kalau kau nangis saya taruh di bagasi. Kacau loh. Sekian dan terima kasih. Dan saya bilang sama anak saya, Iya. kamu bebas mau jadi spesialis apa aja. Udah gitu doang. Jadi dokter loh, masih tetap juga berarti. Iya kan, bener kan gitu kan? Bebas jadi spesialis apapun. Berarti spesialis dokter lagi berarti. Dokter lagi. Lu bebas mau jadi spesialis apapun. Tapi it's okay karena dokter itu adalah pekerjaan yang mulia, kemudian juga memang ini nggak bisa dipaksa karena memang panggilan Betul. hati, karena harus bisa apa namanya menyentuh masyarakat, menyembuhkan masyarakat, Ya. gitu kan. Jadi memang profesi yang rasanya masih sampai detik ini dia paling top of the list lah pokoknya sebagai profesi yang pakai hati, pakai perasaan. Masih jadi top tier untuk anak-anak kalau lulus SMA. Yes. Kalau ditanya mau jadi apa sih dokter? Gitu. Betul. Nah, tapi ya kalau anak-anak itu yang pernah saya bilang dulu Pas podcast dulu di sini saya pernah bilang jadi dokter itu bukan sprint, jadi dokter itu maraton. Iya. Jadi kalau anak-anak teman-teman mau masuk, anak SMA yang mau masuk dokter, pastikan kalian punya kapasitas paru-paru nih. Iya. Kalau orang lari kan kapasitas energi paru-parunya makin besar tuh ya. Kalau maraton Udah mulai harus disiapin gitu. Jangan sprint. Sekolahnya mesti Iya. IPA, ya kan? Gitu terus nanti arah-arahnya ke sana nanti. karena ya Pak menguras energi mental dan segala macam. Karena memang tidak semudah itu ya. Artinya bukan hanya kita berpikir biaya, tapi bagaimana menyisikan waktu dan tenaga. gitu. Iya, Untuk itu. bisa jadi seorang Persis. dokter. Belum lagi mentalnya. Mental. Kan? Karena kita akan menghadapi begitu banyak culture, begitu banyak kepala yang kita nggak tahu nih satu sama Iya. lain begitu. Dan ini jadi pekerjaan berat seorang dokter. Baik, nah sampai begini kita ada di akhir segmen dari podcast ini. Saya pengen dong Mas Sofia memberikan gambaran kepada kita semua, kepada pemirsanya podcast Obsesi terkait dengan kondisi dunia kesehatan kita di masyarakat untuk semua pihak, siapapun dia. Apakah memang sudah layak? Apakah memang sudah pantas untuk dibilang bahwa kesehatan itu menjadi apa? Menjadi kebutuhan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Oke, saya sebenarnya agak sedih ya sekarang kalau ngomongin kesehatan. Apalagi sekarang kesehatan itu cuma dimasukkan sebagai program penunjang bersama dengan pendidikan. Padahal kan ini adalah program yang menurut saya dua-duanya penopang untuk masa depan bangsa. Kalau bangsanya tidak sehat, bangsanya tidak pintar, nggak bakal bisa jadi bangsa yang maju. Sekarang kan kita pemangkasan anggaran besar-besaran ya di kesehatan. Ini menjadikan menurut saya akan menjadi suatu nightmare buat insan kesehatan, karena dengan budget cutting ini pasti akan berpengaruh terhadap semuanya. Betul. Mulai dari ya paling contoh kayak kalau di Kemenkes kan itu punya penyakit vektor gitu ya, yang
disuplai tuh obat-obat malaria dan lain-lain. Ya kemungkinan kalau misalnya ada TB kan juga masuk program nasional ya, program nasional. Ya saya takutnya aja dengan budget cutting ini akan berpengaruh. Oke. Takut sekali ini akan berpengaruh karena kalau ini berpengaruh ya pasti akan berat ke pasien, berat ke rumah sakit. Kalau dikatakan sempurna, baik, it's a long way to go menurut saya. Jauh kata sempurna. Secara nasional ya, karena kita masih itu masih saya sayangkan sekarang kenapa Ada kebijakan pendidikan kenapa pendidikan dan kesehatan tuh ditaruh jadi penunjang bukan prioritas. Padahal harusnya ditaruh sebagai prioritas ya. Itu yang membuat saya sebagai insan kesehatan tuh ya lumayan sedih, marah, kecewa. Semuanya nyampur tuh karena berarti apalagi dengan pernyataan beberapa kali ya Menkes menurut saya yang harus tambah asuransi swasta. Menurut saya kan akan memberatkan. perlindungan kesehatan itu adalah tanggung jawabnya negara kepada warga-warga negara. Kan BPJS ini juga tidak semuanya gratis. Kan bayar juga gitu loh. Kita membayar juga, kita ikut gotong royong membangun BPJS sama-sama. Kalau disuruh saran lagi pakai asuransi swasta lagi, pendapatan kita belum sampai untuk ya kayak gitu-gituan gitu. Kalau kita bayar asuransi swasta, oke, bisa bayar, bisa makan nggak habis itu? Iya, betul. Itu yang saya sayangkan sampai sekarang sebetulnya. Kalau kita itu tadi makro ya, gambaran besarnya, gambaran kecilnya ditarakan. Kalau menurut saya, Tarakan udah sangat-sangat baik dalam layanan kesehatan. Semuanya udah ada di Tarakan. Pusatnya di Tarakan. Pusatnya Kalimantan Utara di Tarakan. Sudah semakin dipermudah. Sudah semakin dipermudah. Urologi cuma ada 1 kemarin. Sekarang ada 2. Dokter Hasan dan Dokter Eni. Itu 2, cuma ada 2 di Kaltara. Dan pusatnya di Tarakan. Itu menurut saya adalah suatu blessing in disguise buat orang Tarakan, tapi secara tidak langsung menjadi popok harusnya buat daerah lain. Kenapa nggak ada gitu? Jadi orang semua pusatnya kan ke sini gitu. Jadinya di Tarakan udah sangat baik. Kita punya cath lab di RSUD. Di RSUD juga sudah bisa open heart surgery, operasi jantung ya, terbuka, itu udah bisa di RSUD. Pelayanan BPJS juga semua rumah sakit pelayanan BPJS. Jadi baik juga gitu. itu sudah sangat baik. Jadi saya punya harapan besar kepada kesehatan di Tarakan. Pasti suatu saat kita akan jadi leadernya Kalimantan. Saya yakin karena kita still growing, masih orang-orangnya masih akan kembali terus-terusan, apalagi ada FKUB sekarang. Fakultas Kedokteran Borneo itu 5 tahun 10 tahun ke depan ada dokter-dokter baru di Tarakan. Ini pasti akan maju menurut saya. Itu harapan. Oke. Luar biasa apa luar binasa? Anak muda ini. Saya kira luar biasa lah ya. Sudah banyak kita dapatkan. Saya jadi pengen kembali ke zaman-zaman di mana usia berapa sekarang Mas Dokter? 26. 26 saya masih keliling mana yang buka. Saat itu ngapain? Usia 26 ngapain saat itu? Cari-cari tempat hiburan yang baru buka. 27 nih tahun ini. Sudah masuk Iya, bulan. iya. Tahun ini 27. Saya masih Beda ada tipis lah. lingkaran Di circle itu ya. Iya. Tapi kalau lihat dari apa yang sudah disampaikan Mas Dokter kan seru-seru aja tuh, fun-fun aja gitu. Artinya nggak melulu kerjaan aja gitu kan, tapi juga ada me time dan lain sebagainya gitu. Iya. Enak juga kalau di usia muda bisa punya penghasilan sendiri, kemudian punya jabatan pula gitu kan. Tapi ya nggak usah jadi senang. Kayaknya asik-asik. Tiap orang tuh punya polanya masing-masing. Dia punya kan? orang punya Iya. time zone-nya. Time zone-nya masing-masing, betul. Mungkin kalau saya waktu itu tidak keliling-keliling di usia segitu, nggak bisa bareng nih ngorek-ngorek informasi dari Mas Dokter juga ya. Saat itu pokoknya sibuk jadi wartawan. Enggak. Atau Sesekali jadi wartawan. Jadi wartawannya itu agak tempat hiburan berarti. sekalian gitu. Tapi yang jelas saya yakin akan banyak teman-teman, anak-anak kita yang masih muda-muda tentunya. Ya. Amin. Pastinya akan terinspirasi. Amin.
karena ada lagi sosok-sosok baru yang mungkin bisa jadi teladan yang baik untuk mereka. Ya. Paling tidak minimal ada motivasi untuk bisa menjadi seseorang. Amin. Menjadi seseorang itu highlightnya. Iya, dan terima kasih banyak sudah berbagi sama kita di Obsesi. Terima kasih, Dokter. terima kasih. Terima kasih Mas Dokter. Mudah-mudahan pekerjaannya lancar. Amin. Amin. Yang paling penting sehat sih. Amin. Sehat, lancar, Iya. Sehat. dan makin jaya di darat, laut dan udara. Semua ya. Oke, dan salam kami untuk semua keluarga, untuk keluarga kecil yang sekarang semakin bahagia dengan kehadiran si Putra. Alhamdulillah. Dan ditunggu nanti mungkin gebrakan-gebrakan baru, program-program baru misalnya mungkin dari Kamsa ya kan, yang bisa Insya Allah. apa namanya semakin mempermudah masyarakat. Intinya begitu. Apa namanya? Insyaallah, amin. Di belasannya yang amin ya. Baik, terima kasih sekali lagi Mas. Terima Dokter. kasih. Kita harus menutup episode kali ini dan terima kasih sudah mampir di ruang interview. Terima kasih. Terima kasih Agent Rusman dan Rio. Terima kasih Anda telah bergabung bersama podcast Obsesi. Sampai jumpa di episode berikutnya.